Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah. Kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki belum perempuan anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya, dan saudaraku yang kamu bunuh. Begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus kamu menjadi seperti dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan. Ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercelah dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku juga malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amen. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Mari kita siap untuk berani memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Sebab dia layak begitu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Bukan tentang kami, namun tentang Engkau Raja di atas segala raja. Yang telah menebus hidup kami, membayar hidup kami lunas 100% Tuhan. Karena itu kami mau berani untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Raja mulia. Raja mulia. Lipat sorai-sorai. Raja mulia. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami. Hidup kami. Roh Kudus, ku rindu padamu, hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Roh Kudus, ku rindu padamu, hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Padamu, hanya Engkau pribadi yang hidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Kudus,
surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Allah samad, tiada seperti Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Dan kami siap juga Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Apa yang Engkau sudah taruh di dalam hati hamba, dalam roh hamba untuk hamba sampaikan. Engkau urapi kami semua yang mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan hamba percaya Tuhan apa yang hamba sampaikan terbatas. Tapi Engkau Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau akan menerjemahkan lebih dalam lagi sesuai dengan kebutuhan umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasih. Anak-anak-Mu yang Kau kasihi Bapa. Dan hamba siap. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan 7. Minggu yang kedua. Nah, dimanapun saudara berada hari ini, saya mengucapkan selamat hari yang diberkati. Mari sama-sama katakan dengan saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin, amin. Salah satu sikap yang luar biasa dari warga kerajaan Allah adalah keberanian. Salah satu sikap yang luar biasa sekali lagi dari warga kerajaan Allah adalah keberanian. Tema bulan Juli untuk Kingsword adalah Boldness for the King. Keberanian untuk sang raja. Kata boldness memiliki arti yaitu cara berperilaku yang berani dan percaya dan yang percaya diri yang tidak menunjukkan rasa takut. Dalam arti sederhana, kata boldness memiliki arti keberanian. Dalam hal apa kita harus berani? Mengapa kita harus memiliki keberanian? Bagaimana hidup di keberanian? Mari kita sama-sama belajar pagi hari ini tentang keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Sekali lagi saya katakan, keberanian untuk percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Apapun tantangan saudara, pergumulan saudara, permasalahan yang saudara hadapi, beranikah saudara lebih memiliki untuk sikap hati yang tenang?
percaya apa yang dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Sudah selesai. Beranikah saudara percaya? Dan Tuhan mau saudara tenang, saudara rest. Dan judul khotbah saya pagi hari ini, rest. Tuhan berperang buat saudara dan saya. Sehubungan dengan apa yang terjadi 2-3 tahun belakangan hari-hari ini, di mana saudara dan saya tahu telah terjadi penyebaran virus corona. Sehingga banyak orang yang mempergunakan kata klaster. Saya percaya saudara pasti sering mendengar kata klaster. Dan kata klaster ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan memiliki konotasi yang negatif. Nah, klaster artinya hotspot, pusat penyebaran. Karena apa yang terjadi sehubungan dengan 2-3 tahun belakangan ini penyebaran virus corona. Maka kata klaster menjadikan kata yang menakutkan pusat penyebaran virus. Tetapi sesungguhnya kata klaster memiliki konotasi yang positif buat setiap orang yang percaya, buat saudara dan saya. Tolong tayangkan gambar yang pertama. Ya, sudah ditayangkan. Ya. Kita sama-sama melihat Bilangan 13 ayat 23 sampai dengan 24. Saya akan bacakan bagi saudara. Dan saudara bisa perhatikan ketika saya sampaikan ada beberapa dengan gambar buah anggur di situ, nanti saya akan jelaskan. Nah, Bilangan 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa mengutus 12 pengintai ke tanah perjanjian untuk mengintai negeri itu. Alkitab mengatakan ketika mereka tiba di tanah perjanjian dan ketika mereka ada di lembah Eskol. Eskol dalam bahasa Ibrani artinya klaster. Pusat penyebaran, hotspot. Nah, waktu mereka ada di lembah Eskol yang artinya adalah klaster, tetapi sekarang dunia melihat dan memiliki konotasi yang negatif tentang kata klaster. Tapi seharusnya seperti yang tadi saya katakan, orang percaya seharusnya memiliki konotasi yang positif tentang kata klaster. Perhatikan baik-baik. Jadi, tempat itu dinamakan Eskol sehubungan dengan tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Gambar yang kedua. Grape, buah anggur. Dari buah anggur, saudara dan saya bisa menghasilkan anggur, wine. Dan wine anggur di dalam Alkitab berbicara tentang sukacita yang dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saudara bisa mendapatkan anggur atau wine dari buah anggur? Buah anggurnya diinjak-injak, kemudian mengalir wine, mengalir anggur. Wine atau anggur berbicara tentang sukacita yang berasal daripada Tuhan. Gambar yang ketiga. Nah, kalau saudara melihat gambarnya, perhatikan baik-baik. Di situ ada satu tandan anggur yang mereka gandar menggunakan kayu. Ada 2 orang yang menggandar. Jadi 2 orang yang menggandar satu tandan anggur dengan menggunakan kayu. Jadi anggur ada di tengah-tengah di antara kedua orang.
Apa yang saya mau sampaikan tentang hal ini? Jadi di sini satu tandan anggur ada di tengah-tengah di antara kedua orang. Anggur berbicara tentang sukacita yang dari Tuhan. Apakah hal ini mengingatkan saudara kepada seseorang? Ada seseorang yang digantung di atas kayu salib. Ada di antara kedua orang. Ada seorang yang digantung di atas kayu salib di antara kedua orang penjahat. Siapakah dia? Yesus. Di atas kayu salib, Yesus ditikam, dihancurkan, diremukkan. Dan sejak saat itu, Yesus bisa menjadi klaster pusat penyebaran sukacita. Yesus bisa menjadi klaster pusat penyebaran kesembuhan dan pemulihan. Kita lihat Bilangan 32 ayat 7 dan yang ke-8. Bilangan 32 ayat 7 dan 8. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Sebagaimana saudara dan saya ketahui bahwa bangsa Israel telah berdosa terhadap Tuhan. Mereka menista Tuhan karena mereka tidak mau percaya sama apa yang sudah Tuhan katakan tentang tanah perjanjian. Tuhan seringkali berkata kepada bangsa ini, berulang-ulang kali Tuhan katakan kepada bangsa Israel, aku mau membawa kamu masuk ke suatu negeri yang baik. Suatu negeri dengan gandum, jelai, pohon ara, pohon anggur, pohon delima. Suatu negeri di mana kamu makan tidak usah kamu berhemat. Dari batunya mengandung besi. Gunung batunya kamu gali mengandung tembaga. Di ayat yang lain, Tuhan juga berkata, aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang baik. Di mana kamu tinggal di dalam rumah, kamu tidak usah bangun rumahnya. Sudah ada perkakasnya yang lengkap, yang baik. Sumur-sumur yang tidak kamu gali. Kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanam. Kamu makan dan kamu menjadi kenyang. Semuanya ini sesungguhnya berbicara tentang apa? Berbicara tentang pekerjaan yang sudah selesai. Pekerjaan yang sudah selesai. Nah, ini semua berbicara tentang berkat yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya, buat saudara dan saya. Tapi sayangnya mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk ke suatu negeri yang semuanya sudah selesai. Dan ini sangat menyedihkan buat Tuhan. Dan saya mau saudara mengerti, tanah perjanjian saudara dan saya bukan berbicara tanah perjanjian secara fisik. Tapi tanah perjanjian saudara dan saya berbicara tentang rest di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tanah perjanjian saudara dan tanah perjanjian saya berbicara tentang rest di dalam Tuhan. Percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Beranikah saudara percaya? Kalau sampai saudara tidak percaya sama apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib, ternyata ini sangat menyedihkan bagi Tuhan. Kita lihat di Ibrani 3 ayat yang ke-11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Perhatikan baik-baik. Di sini Allah berkata, sehubungan dengan bangsa Israel yang tidak percaya, sehingga aku bersumpah dalam murkaku,
mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Janji Tuhan, mau saudara dan saya percaya sama apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Kalau saudara percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, maka saudara akan masuk ke dalam ke tempat perhentiannya. Saudara rest. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, Tuhan mau saudara rest. Dan rest bukan berarti saudara tidak melakukan sesuatu apapun. Itu bukan artinya. Rest berbicara tentang sikap hati saudara dan saya. Sikap hati yang tenang, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut. Kenapa? Karena saudara percaya sama apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Apapun tantangan, pergumulan, permasalahan, apapun yang saudara hadapi, saudara lebih memilih untuk memiliki sikap hati yang rest. Sikap hati yang tenang. Kenapa? Karena saudara percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ketika ada musuh datang, saudara memilih untuk memiliki sikap hati yang tenang. Tenang. Bisakah saudara tenang? Tuhan akan berjalan di depan saudara dan saya. Tuhan akan menutup barisan belakang saudara dan saya. Dan dia akan melindungi saudara dan saya dengan kepak sayapnya. Dan dia selalu ada buat saudara dan saya di saat saudara dan saya mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa yang gelap, dia yang berperang buat saudara dan saya. Ketika saudara menerima laporan yang buruk dari dokter tentang kesehatanmu, saudara seharusnya memiliki sikap hati yang tenang. Karena saudara percaya sama apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Tuhan sudah memberikan tubuhnya dihancurkan, diremukan. Bahkan bentuknya tidak sama seperti anak manusia, hancur-hancuran. Orang mengira dia kena tula, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya dia sedang menanggung penyakit saudara dan saya. Rest. Dan saya percaya oleh bilur-bilurnya semua penyakit saudara dan saya sudah disembuhkan. Ketika saudara melihat dunia semakin gelap, dunia semakin kacau, ada banyak orang di PHK, ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Tetapi saudara lebih memilih untuk memiliki sikap hati yang tenang. Apapun situasinya, Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Dia akan mencukupkan semua kebutuhan saudara dan saya menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus yang dia miliki di surga. Saudara rest. Dan saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara rest. Ketika saudara rest, saudara tenang. Posisi saudara rest adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima kemenangan. Rest adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima kesembuhan. Rest adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat Tuhan. Kita lihat di Bilangan 32 ayat yang ke-9. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi
ketika mereka berjalan dari Kades Barnea, tempat asal mereka, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka berjalan dari Kades Barnea, mereka tiba di lembah Eskol dan mereka melihat-lihat negeri itu. Pertanyaan saya, apa yang mereka lihat? Ke-12 pengintai ini. Tadi kita sudah melihat yang pertama, mereka melihat cabang dengan setandan anggur. Di mana waktu mereka membawa tandan ini, mereka harus menggandar berdua. Betapa anggur di lembah Eskol besar dan lebat-lebat. Tetapi dari lembah Eskol juga mereka melihat sesuatu yang membuat mereka tidak mau masuk ke tanah itu. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka lihat? Kota yang berkubu, benteng yang besar, raksasa. Padahal di lembah Eskol sendiri mereka melihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Anggur yang besar, satu tandan harus digandar berdua. Gak apa-apa, dia mau ikut dengar. Kita tetap tenang, tetap santai. Nah, di lembah Eskol mereka melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Anggur yang besar, satu tandan harus digandar orang berdua. Dan ini yang sangat menyedihkan. Ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, 12 orang ini, ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, ini yang saya katakan. Res berbicara tentang pilihan. Ketika mereka dari lembah Eskol, ke-12 pengintai ini, mereka kembali. Dan res itu berbicara tentang pilihan. Saudara yang memilih, saudara mau res atau tidak? Res berbicara tentang pilihan. Ketika mereka kembali 12 orang, yang 10 orang mereka hanya berkata tentang tantangan, tentang pergumulan, tentang musuh. Mereka tidak mengatakan apa yang mereka sudah lihat. Ada tandan anggur yang besar. Satu tandan anggur yang besar itu dipak 2 orang yang menggandar, yang mengangkatnya. Mereka tidak berbicara tentang berkat yang besar. Apa yang terjadi dengan saudara dan saya dalam kehidupan kita? Sering kita sudah mengalami lawatan Tuhan, perubahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi berjalan dengan waktu, ada proses-proses yang harus kita lewati dalam kehidupan kita untuk menaikkan standar apa yang Tuhan mau kehidupan saudara dan saya. Tapi kadang-kadang kita mentok di situ. Karena apa? Harga diri, jaga gengsi, harga diri di situ. Tidak mau rendah hati. Itu yang menyulitkan saudara dan saya di situ. Kita ikut Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lewati. 10 pengintai ini, mereka tidak melihat apa yang berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di sana. Mereka tidak melihat. Mereka cuma melihat tantangan. Sama dengan kita juga. Kadang-kadang kita katakan kita mengeluh terhadap diri sendiri. Kita mengeluh terhadap si A, terhadap si B. Kita menyalahkan situasi, kita menyalahkan orang lain itu di situ. Tapi kita tidak pernah mengoreksi diri kita sendiri. Itu saya dulu. Ketika mereka kembali, mereka lebih memilih untuk bicara tentang tantangan yang mereka lihat. Musuh yang mereka lihat, pergumulan yang mereka lihat, kota yang besar, benteng yang berkubu raksasa. Dan ini semua membuat apa? Bangsa Israel tidak mau masuk ke tanah perjanjian. Dan saya percaya, saudara yang di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang mau dengan berani percaya apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Dan saudara sadari
aku harus bertumbuh terus. Saudara tidak akan mengeluh. Kalau ada saudara yang mengeluh, kiri kananmu, tapi saudara menghibur, menguatkan dia. Ini yang Tuhan mau. Nah, yang 2 orang pengintai itu, mereka memilih untuk rest. Sekalipun mereka melihat tantangan. Sama apa yang dilihat, ada tantangan, ada musuh, ada kota yang berkubu, ada benteng yang besar. Tapi kedua orang ini lebih memilih untuk fokus kepada berkat Tuhan. Negeri yang kita intai adalah negeri yang luar biasa baiknya. Ini hasilnya buah anggur yang besar. Satu tandan saja kita harus menggandar berdua. Betapa negeri yang Tuhan janjikan itu luar biasa baiknya. Rest berbicara tentang pilihan. Sama seperti apa orang Kristen. Sama seperti saudara dan saya. Apa yang kita lihat akhir-akhir ini. Sama ekonomi yang tidak bergerak. Semakin banyak karyawan yang di PHK. Semakin banyak orang yang hidupnya susah. Mungkin sebagian saudara berkata, kalau begini caranya kita tidak bisa bertahan. Kita pasti bangkrut. Saya pasti tidak bisa bertahan. Tapi mungkin sebagian daripada saudara berkata, Pak, tenang, apapun situasinya, saya tetap percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Dan rest berbicara tentang pilihan. Itu sebabnya saya mau ingatkan kepada kita semua, kita harus betul-betul mengerti bahwa kita ini dalam posisi rest. Karena posisi rest adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Apapun situasi dunia ini, sekalipun dunia ini gelap, sekalipun ekonomi yang tidak bergerak, Tuhan mau saudara tetap rest. Kenapa? Ketika saudara rest, saudara ada dalam posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat. Dan kenyataannya, saudara dan saya harus tahu sekarang bahwa saudara ada dalam posisi rest. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Untuk itu, pertahankan posisi saudara untuk tetap rest. Kita lanjut. Efesus 2 ayat 4 dan 7. Apa yang dikatakan di sini? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan, perhatikan, dan memberi tempat, perhatikan, memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Alkitab mengatakan di dalam Kristus, di dalam Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kepada kita bersama-sama dengan Dia di surga. Bisa tayangkan gambar nomor 4. Nah, sekali lagi saya ulangi. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Terjemahannya adalah made us sit together in the heavenly place in Christ Jesus. Tuhan mendudukkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Allah mendudukkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Di mana Tuhan Yesus duduk? Di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi, sekarang saudara dan saya sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mungkin saudara bertanya, Pak,
Bagaimana mungkin saya duduk di sebelah kanan, saya belum diangkat ke surga. Saya belum duduk di sebelah kanan, pengangkatan belum terjadi, Pak. Bukan begitu, saudara. Saya mau saudara mengerti. Perhatikan baik-baik. Karena saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah menempatkan saudara dan saya ada di dalam Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Itu sebabnya Allah melihat saudara dan saya juga sedang duduk bersama-sama dengan Dia di sebelah kanannya. Saudara bisa menangkap, bisa mengerti? Sekali lagi saya katakan, dan sekarang Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu sebabnya Allah melihat saudara dan saya juga sedang bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanannya. Jadi saudara dan saya dalam hidup ini harus belajar melihat apa yang Allah lihat. Saudara dan saya harus belajar melihat apa yang Allah melihat. Kalau saudara selalu belajar melihat apa yang Allah lihat, maka kehidupanmu akan menjadi sangat berbeda sekali. Amin. Jangan hanya bergantung kepada apa yang saudara lihat. Karena penglihatan manusia itu sangat terbatas. Manusia berpikir kalau manusia tidak melihat itu tidak terjadi. Oleh sebab itu kita harus belajar melihat apa yang Allah lihat. Belajar mengatakan apa yang Allah katakan. Saya belajar mengatakan apa yang Dia katakan. Bapa, aku bersyukur karena aku di dalam Yesus. Maka Engkau menempatkan aku bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Engkau mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di sebelah kananmu di dalam kerajaan surga. Dan aku sekarang ada di tempat yang lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dari setiap nama yang dapat disebut. Saya belajar setiap hari untuk mendeklarasikan hal yang seperti ini. Itu mengubah hidup saya. Mengubah. Jadi ini posisi saudara dan saya. Saudara dan saya sekarang sedang duduk. Pertahankan posisimu. Rest. Mungkin saudara berkata, sekarang Pak, dunia sedang gelap Pak. Betul, dunia sedang gelap. Tapi ingat baik-baik, kita sudah melihat apa yang pernah terjadi ketika Tuhan memberikan tulah yang ke-9 kepada bangsa Mesir. Ketika terjadi gelap gulita meliputi seluruh Mesir, orang tidak bisa melihat. Orang tidak bisa melihat sesamanya dan tidak bisa bangun dari tempatnya 3 hari 3 malam. Tetapi Alkitab mengatakan ada terang pada semua orang Israel di tempat kediamannya. Yesaya juga mengatakan, perhatikan, ketika kekelaman menutupi bangsa-bangsa, ketika kekelaman menutupi bumi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya nyata atasmu. Dunia boleh semakin gelap, tapi janji Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan akan semakin bersinar terang. Dan setelah itu kalimatnya mengatakan ketika anak Tuhan, ketika anak-anak Tuhan yaitu saudara dan saya semakin bersinar terang. Kalimat berikutnya mengatakan kekayaan bangsa-bangsa dari seberang lautan akan datang kepadamu. Kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepada saudara dan saya.
Itu Yesaya 60 ayat 5. Setiap hari saya deklarasikan itu. Janji Tuhan. Jadi Tuhan mau saudara res percaya. Res adalah posisi di mana saudara dan saya siap untuk menerima berkat Tuhan. Nah, itu sebabnya Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 berkata begini. Saudara perhatikan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Alkitab berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, pertanyaan saya, apakah orang sanggup mendengarkan dan melakukan segala perintahnya tanpa ada yang gagal satupun? Adakah yang sanggup? Ada? Tidak ada yang sanggup. Tuhan sangat tahu tentang hal ini. Itu sebabnya Dia memberikan anaknya Yesus. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Hanya anaknya yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Hanya Yesus yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Anaknya tidak berdosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Hanya Yesus yang sanggup menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya apa? Kita dibenarkan oleh Allah. Dia menjadi berdosa supaya hari ini saudara dibenarkan, saudara menerima kebenaran Kristus. Dan saudara diangkat naik melebihi segala bangsa. Saudara diangkat naik di atas segala bangsa. Setelah saudara dibenarkan, diangkat naik di atas segala bangsa, dan memang kenyataannya hari ini saudara sedang didudukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Allah memberikan tempat kepada saudara dan saya kerajaan surga jauh di atas segala bangsa, jauh di segala atas nama yang dapat disebut. Setelah Tuhan mengangkat saudara, perhatikan baik-baik kalimat berikutnya. Ulangan 28 ayat 2 mengatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu. Setelah Tuhan mengangkat saudara di atas segala bangsa di bumi, kalimat berikutnya mengatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi, saya mau saudara mengerti, Tuhan mau saudara percaya sama apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Di dalam Kristus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Hari ini, saudara dan saya sedang duduk. Rest. Pertahankan posisi saudara. Ini adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat. Jadi, dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, Tuhan mau kita tetap rest, percaya. Dan kalau saudara melihat, perhatikan baik-baik, 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isabal, orang Hakmoni, kepala Triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Perhatikan baik-baik.
Di sini disebutkan nama salah seorang pahlawan Daud yang bernama Isibal. Waktu dia berperang, Alkitab menceritakan sekali ayun tombaknya, dia bisa membunuh 800 orang. Apa rahasianya dari Isibal? Rahasianya terletak di dalam namanya. Gambar nomor 5. Apa arti Isibal? Isibal artinya seat, dwelling, place. Kalau saudara mau menjadi Tuhan, kalau saudara mau menjadikan Tuhan Yesus tempat saudara berdiam, rest, duduk. Orang yang duduk makan firman Tuhan adalah orang yang lebih kuat daripada orang yang tidak duduk, yang tidak belajar firman Tuhan. Waktu saudara makan firman Tuhan, saudara rest. Orang yang rest. Dengan kata lain, orang yang rest, orang yang percaya sama apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib, lebih kuat daripada orang yang tidak percaya. Dan itu sudah pasti. Duduk, rest. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya yang dapat ditelan. Siapa mangsa yang dapat ditelan? Ayat firman Tuhan ini berkata. Ayat sebelumnya mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi siapa yang dapat dimangsa oleh iblis? Orang yang khawatir, orang yang takut. Jadi ketika saudara menemukan dirimu sedang takut, sedang khawatir, justru terkadang saudara sendiri yang mengizinkan iblis bisa menyerang saudara. Kalau saudara mengabaikan, memberi makan jiwamu dengan firman Tuhan, perhatikan. Kalau saudara mengabaikan, tidak pernah memberikan makan jiwamu dengan firman Tuhan, justru itu saudara mengizinkan iblis untuk menyerang saudara. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang membuat saudara dan saya bisa rest, bisa tenang. Duduk diam, makan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan ketenangan sama saudara. Ini rahasia Isibal. Kita lihat gambar yang ke-6. Keluaran 17 ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudara perhatikan, setiap nama yang muncul ada artinya. Amalek artinya stressful labor. Artinya kekhawatiran, ketakutan, stres. Kemudian berperang. Kata berperang di sini dalam bahasa Ibraninya terjemahannya adalah laham. Kita sudah melihat kata laham. Kata laham adalah akar kata dari lehem. Lehem Betlehem, rumah roti. Lehem itu roti, roti untuk dimakan. Jadi berperang akar kata dari lehem. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Ketika saudara makan firman Tuhan, sesungguhnya saudara sedang ada dalam posisi yang sedang berperang. Sekali lagi, ketika saudara makan firman Tuhan, sesungguhnya saudara sedang ada dalam posisi yang sedang berperang. Tapi bukan saudara yang berperang. Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Duduk makan firman Tuhan. Tuhan yang berperang buat saudara. Kemudian Rafidim artinya resting place.
tempat yang membuat saudara rest. Jadi ketika musuh saudara datang, iblis datang membuat saudara khawatir, membuat saudara takut, membuat saudara stres. Bagaimana caranya duduk diam makan firman Tuhan? Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya saudara sedang ada dalam posisi berperang, di mana bukan saudara yang berperang, tapi Tuhan berperang buat saudara dan saya. Dan ketika saudara makan firman Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara. Sehingga saudara dan saya ada di mana? Di Rafidim. Penempatan tempat istirahat. Dan saudara melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan ingat, Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab dia yang memelihara kamu. Lawanlah dia dengan iman. Lawanlah dia dengan iman. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan Kristus. Jadi mulai hari ini, duduk diam dengar firman Tuhan. Dunia memang sedang gelap. Dalam situasi dunia yang seperti sekarang ini, Tuhan mau tetap saudara dan saya rest. Satu-satunya yang membuat saudara rest adalah firman Tuhan. Firman kasih karunia. Pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Dan Tuhan mau saudara duduk diam makan firman Tuhan kasih karunia. Ketika saudara duduk diam makan firman kasih karunia, sesungguhnya saudara sedang ada di dalam posisi di mana Tuhan yang berperang buat saudara. Dan ketika saudara duduk dan makan firman Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara. Dan ketika saudara rest, itulah saudara sedang ada dalam posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat Tuhan. Nah, ketika saudara menerima laporan dari dokter tentang kesehatanmu yang buruk, duduk rest, dengar firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kelegaan pada saudara. Dan saudara sekarang sedang dalam posisi saudara untuk menerima apa? Kesembuhan dari dia. Tuhan yang berperang buat saudara. Amin. Situ. Nah, untuk itu saudara dikasih Tuhan. Ketika saudara memiliki sikap, memilih untuk memiliki sikap hati yang tenang, saudara memberikan kemuliaan kepada apa yang anaknya sudah lakukan di atas kayu salib. Di situ. Jadi, dalam situasi apapun saat-saat seperti ini saudara, Tuhan tetap mau saudara rest. Tuhan mau saudara percaya apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Ketika saudara rest, perhatikan baik-baik, itu adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat Tuhan. Milikilah sikap hati yang percaya apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Yang terakhir, saya saksikan, saya bersyukur, saya terus belakangan ini, saya belajar tentang apa arti rest itu. Itu mengubah hidup saya. Saya saksikan sebelum-sebelumnya, anak saya yang kedua, Ode, 2-3 tahun yang lalu, dia ingin kuliah S2 di Eropa. Sebelum dia mendapat, akhirnya dia dapat, sebelum dia mendapat itu di situ, saya sempat dalam hati, jangan. Apalagi dengan situasi COVID sebelum itu di situ, saya takut. Kenapa kamu tetap mau, saya katakan itu di situ. Sedangkan masih COVID, Bapak takut nanti keadaan di sana bagaimana atau apa, dia ngomong itu. Tapi saya belajar bagaimana untuk saya tetap tenang.
saya tidak boleh juga, tidak bisa juga untuk menahan dia. Saya masuk dalam doa. Singkat ceritanya, ketika COVID ini sudah mulai berlalu, bulan 5, bulan 4 atau bulan 5 itu di situ, dia katakan pada saya, "Papa, saya sudah diterima," dia katakan, "untuk S2 di Swedia." Terus kemudian, "Tapi jangan senang dulu Papa, karena belum tahu apakah dapat beasiswa atau tidak. Besok dapat jawabannya." Tiba-tiba saya mendapat sesuatu seperti Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya katakan, "Ode, kamu terus berjuang untuk dapatkan hal ini. Pertama kali sudah gagal, kamu tidak putus asa, kamu terus. Dan saya percaya Tuhan kasih kamu. Besok kamu dengar kabar, kamu ucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah dapat beasiswa." Besok dapat kabar, dia dapat beasiswa. Puji Tuhan. Kemudian, anak pertama saya, sebelum dia menikah, dia pingin kerja di Australia. Ada COVID, akhirnya tidak bisa, karena yang dia ingin kerja, dia ingin mendapatkan visa yang dari pemerintah. Selesai sudah COVID, bulan 5, akhir, dia coba lagi untuk masukkan data-data. Singkat ceritanya, sebelumnya itu saya katakan, "Untuk apa kamu kerja di Australia? Kamu sendiri punya kerjaan." Dia dengan suaminya sama-sama juga punya kerjaan, sama-sama saling mendukung di situ. Terus saya katakan, "Kamu tidak mau pulang ke Sumbawa kah? Lanjutkan usaha Papa. Papa sudah berapa umur Papa sekarang ini?" Mereka tidak mau. Tapi saya tidak mau memaksa mereka. Saya katakan, "Kalau kalian salah satu tidak bisa pergi, salah satu bisa pergi, Papa tidak setuju. Kalau kalian dua-dua, Papa setuju," saya katakan. Saya cuma bisa masuk dalam doa. Kalau dulu saya dengar hal ini, stres saya memikirkan hal ini. Tapi ketika saya belajar tentang rest ini, saya tenang. Akhirnya lolos mereka. Dan mereka tanggal 27 Mei ini berangkat ke Australia. Anak saya bulan depan tanggal 17 Agustus berangkat ke Swedia. Dua-dua ke luar negeri. Dan pada saat waktu mereka masih SMA, Pak Lukas Pohan, masih ingat Pak Lukas Pohan yang pernah datang ke Sumbawa itu? Dia nubuat, dia ngomong dengan kita. "Nanti anakmu," mereka masih SMA, dua-duanya mereka ada di luar negeri nanti. Dalam hati saya, saya enggak setuju. Saya lebih suka di Indonesia aja itu di situ. Kita tidak bisa memikirkan hal yang ke depan bagaimana. Tapi kita percaya Tuhan yang tahu semuanya itu. Bukan cuma anak-anak saya, ekonomi saya punya hal apa-apapun, saya butuh keuangan, saya butuh ini. Tuhan cukupkan semuanya itu. Tidak membuat saya sampai stres, saya belajar rest di situ. Minggu depan, saya akan lanjut lagi. Saya beri tema, judul, Prinsip Rest secara fisik di dalam Alkitab. Saya mau saudara mengerti, kalau Tuhan bukakan sesuatu bagi saudara, saya percaya kita akan benar-benar merdeka. Bapak, hamba bersyukur apa yang hamba sampaikan terbatas, tapi engkau tidak terbatas. Engkau akan menjelaskan lebih dalam lagi Bapak. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, hamba serahkan ke dalam tanganmu, karena hamba percaya engkau Allah yang hidup dan Allah yang mampu. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita bersyafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat janji kebenaran-Mu. Terima kasih buat kuasa firman-Mu. Bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan Engkau akan mengerjakan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan.
Hari ini kami melepaskan berkat untuk jemaat GBI Rock ini Tuhan. Hari demi hari kami rindu kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami mau mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang biasa. Tapi kami mau melakukan seperti kebenaran firman-Mu. Kami mau rest Tuhan. Segala persoalan, ekonomi, sakit, penyakit, kekhawatiran kami tanggalkan di dalam nama Yesus. Sebab ada janji firman-Mu, ya dan amin, yang menguatkan kami. Buat jemaat Tuhan di tempat ini mengalami terobosan yang baru Tuhan. Untuk kami masuk di dalam dimensi yang baru. Untuk kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Dan kami punya keberanian ya Tuhan. Untuk menyatakan, untuk hidup di dalam firman Tuhan. Untuk kami mau bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kuasa firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami. Pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Bawa kami masuk di dalam pengalaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati kota Sumbawa. Mari ucapkan sesuatu untuk Sumbawa ini Bapak Ibu. Shalom Tuhan turun atas Sumbawa. Sumbawa diberkati Tuhan. Sumbawa makmur. Sumbawa maju. Sumbawa gemilang. Sumbawa berkeadapan. Orang-orangnya hidup di dalam kebenaran. Pemerintahannya takut akan Tuhan. Seluruh masyarakatnya taat. Dijauhkan dari segala kejahatan ya Tuhan. Berkat perekonomian, perdagangan, politik, budaya semuanya maju di dalam nama Yesus. Sekalipun dunia ini sulit, tapi kami percaya mata Tuhan tertuju atas kota ini. Tuhan memberkati kota kami tercinta. Kami melepaskan berkat atas kota ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu kota ini makin maju lagi ya Tuhan. Dikenal dan dipandang sebab mata Tuhan tertuju atas kota ini. Bangkitkan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Sumbawa. Untuk tahu apa yang menjadi tugas dan amanat kami. Untuk kami tidak bergelut dengan persoalan sendiri. Tapi kami mau melihat ada begitu banyak orang yang haus, lapar mencari Engkau Tuhan. Temukan itu ya Tuhan. Setiap gereja Tuhan di kota ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami memberkati bangsa ini juga di dalam nama Yesus. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, para menteri, pejabat-pejabat yang ada diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami berdoa segala kesulitan-kesulitan yang ada di bangsa ini. Tuhan, kami tetap berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan yang menolong bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat buat seluruh pemerintahan kami, bahkan aparat keamanan diberi kekuatan, kesigapan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapan G20 di Bali pun kami serahkan di dalam tangan Tuhan, keamanan, bahkan segala keputusan yang diambil, musyawarah apapun Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati. Mata Tuhan tertuju atas Indonesia. Engkau mengangkat bangsa kami, lewat pemimpin kami mata dunia melihat Indonesia. Dan pintu transformasi dunia yang terjadi di Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami juga ingin memberikan persembahan diakonia. Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biar hati yang terus rindu memberi itu terjadi atas kami semua jemaat Tuhan. Karena ini yang menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur untuk persembahan diakonia dan persembahan umum. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian
untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja, bisa melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom setiap saudara, setiap daripada kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Dan Estetik Kingdom dibangun karena bukan cuma kebutuhan tapi keprihatinan. Seperti namanya, Estetik Kingdom mengajarkan tentang the gospel of the kingdom. Apakah kabar baik kerajaan itu? Kerajaan itu sendiri dan rajanya yang sudah datang. Karena kebanyakan yang mengajarkan diajarkan itu adalah Injil keselamatan, which is good. Injil pemulihan, which is fine. Tetapi yang dikabarkan Yesus adalah Injil kerajaan. Rasul Paulus, Petrus, semua murid-murid Kristus, rasul-rasul, yang diajarkan cuma satu, yaitu tentang Injil kerajaan. Dan Kristus mengatakan Injil kerajaan ini, Injil kerajaan yang kuberitakan ini harus diberitakan seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Menyambut kedatangan Tuhan, kita perlu memperlengkapi diri dengan memperkenalkan Injil kerajaan ke seluruh muka bumi. Be there. Kiranya Anda menjadi pembangun kerajaan. Join us, Estetik Kingdom. God bless you. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Tak terbayang
agung dan perkasa. Raja mulia, Raja mulia. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Allah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.